Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut itu. Di dalam ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran yang penting, di antaranya yang pertama, bahwa semua agama para nabi adalah sama atau satu, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, dan loyal kepada sesama muslim atau sesama mukmin, dan memusuhi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali dengan mengingkari taghut, yakni meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti syaitan, seperti para dukun, seperti berhala, dan semua orang yang mengajak kepada kesesatan. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut itu. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, taghut adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasannya, baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan bahwa taghut ada banyak. Taghut yang paling besar ada 5. Yang pertama, iblis, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia ridha. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, barang siapa yang mengetahui tentang ilmu gaib. Dan yang terakhir atau yang kelima, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.